Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Komsan Huda with ID number 226121194 and I'm from PBI 5F. So today I would like to present about politeness and interaction. So the first one, what is politeness? Politeness in general is about being respectful, kind, and considerate in how we act with others. Nah, jadi politeness in general itu tuh kayak gimana kita itu hormat gitu kepada orang ya. Misal kayak kita tuh harus ngomongnya formal dan lain-lain lah gitu. Untuk yang kedua di sini politeness in linguistic is about how we use language to show respect and keep communication smooth. Nah, jadi di politeness in linguistic ini sebaliknya lah bagaimana kita itu menggunakan bahasa untuk menunjukkan suatu hormat gitu kepada orang. Nah, itu tadi untuk what is politeness. Yang kedua di sini ada bentar, di sini di politeness ini saya bakal membahas dua. I will explain about two materials, which is face and politeness strategy. And the first one is face in politeness. So, what is face or phase one in politeness strategy? So it states in here that in this context, face is person public self-esteem or social identity. Nah, jadi self-image, Jadi face itu tuh atau wajah itu tuh sama dengan self-image atau citra diri gitu, citra diri kita. Misal nih kita ingin menunjukkan citra diri kita tuh seperti apa dalam publik, nah itu masuknya adalah face atau juga wajah. Nah, what about face ones? Nah, face ones are the needs or desires people have to maintain their self-image or face in social interactions. Nah, kalau face tadi itu merupakan self-image atau citra diri. Nah, kalau face wants itu, karena wants itu adalah keinginan, jadi face wants itu tuh sama dengan kita itu ingin menjaga face kita atau wajah kita atau self-image kita di hadapan publik. Itu untuk yang face wants. States in here that these are central to Brown and Levinson's politeness theory, which explains how people use language to protect their own face and that of others. Nah, pokoknya phase one dan juga phase ini itu merupakan salah satu teori dari Levinson dan juga Brown ya, teman-teman semuanya. Nah, itu untuk yang phase one. Di sini untuk phase one sendiri itu jenisnya ada dua. Yang pertama face saving acts dan yang kedua itu face threatening acts. Di sini face saving acts, these are actions or words that protect someone's face. Nah, face saving act itu tuh sama dengan aksi atau kata yang menjaga wajah seseorang atau self image seseorang. Nah, they help people feel respected, appreciated, or not embarrassed. Nah, di face saving act ini kita itu berusaha untuk deliver words atau berusaha untuk berbicara dengan cara kita itu membuat orang yang kita ajak bicara ini itu merasa terhormati atau terapresiasi gitu ya. Jadi kayak ya kita sebisa mungkin kayak menghargai lah gitu di face saving act ini. Nah, contoh dari face saving act ini, misal nih kita mau memberikan kritik, we gonna give a critic to someone. Misal contohnya kalau di face saving act kita tuh mau mengkritik seorang itu kayak your presentation is already good, but I think it would be good if you add bla bla bla. Nah, jadi kalau misalnya di face saving act kita mau mengkritik seseorang, kita itu bisa mengkritiknya tuh kayak kita tuh bisa mengkritiknya kayak presentasi kamu nih udah bagus nih sebenarnya, tapi mungkin bisa lebih bagus lagi kalau bisa ditambah apa gitu. Nah, jadi kan apa ya istilahnya, kata-kata yang ada di face saving act itu kayak tidak terlalu apa ya istilahnya, tidak terlalu membuat masalah gitu ya, atau membuat orang itu tuh merasa terhormat atau merasa terapresiasi gitu. Nah, itu tadi untuk yang face saving act. Yang kedua di sini ada face threatening act atau FTA. Nah, jadi face threatening act di sini itu adalah these are actions or words that hurt someone's face.
Nah, kalau yang face saving act itu tadi untuk melindungi wajah seseorang. Nah, kalau yang face threatening act ini tuh kebalikannya, kita tuh jatuhnya kayak melukai wajah seseorang gitu, atau melukai citra diri seseorang gitu. They can make people feel criticized from positive face or pressured from negative face. Nah, kalau misalnya yang di face saving act tadi itu kita membuat seseorang itu merasa kayak terhormat, terapresiasi. Nah, kalau di face threatening act itu tuh lebih kayak sebaliknya. Kita tuh istilahnya di face threatening act itu membuat seseorang itu merasa kayak tertekan lah gitu. Nah, contohnya bagaimana? Kalau di face threatening act tadi itu, kalau di face threatening act itu kan kita istilahnya melukai citra diri seseorang ya. Kalau yang di face saving act tadi misalnya kita mau mengkritik orang nih, kita kan mengkritik orang mungkin kayak dikasih pujian dulu. Nah, tapi kalau di face threatening act itu kayak contoh kita mengkritik orang itu kayak gini, your presentation is really awful, atau your presentation is bad gitu. Nah, itu kan jatuhnya kayak orang kan sakit ya, karena kan kayak langsung gitu ya ngomongnya, kayak presentasi kamu tuh jelek banget. Nah, itu tuh masuknya adalah FTA atau face threatening act. Nah, itu tadi untuk phase 1 tadi ada face saving act dan juga face threatening act, udah 2. Lanjut di sini ada politeness strategy ya. Nah, jadi di politeness strategy itu ada 4. Jadi ada bold on record, ada positive politeness, negative politeness, dan juga yang terakhir itu ada off record. Nah, yang pertama di sini ada bold on record. Nah, it states in here that bold on record is direct communication without any effort to soften the message. It's straightforward and clear, often used when there's little concern about hurting feelings. Nah, jadi di bold on record ini kita tuh kayak istilahnya bahasa yang kita gunakan tuh kayak langsung atau jelas gitulah, karena kan tujuan kita itu kayak di bold on record ini kan kayak misal kita tuh mau menyuruh seseorang kan nggak mungkin nih kita nyuruh seseorang tuh kayak kayak bertele-tele. Kalau di bold on record ini kita tuh lebih kayak bahasa kita tuh langsung dan jelas tujuan kita tuh mau apa. Nah, di bold on record ini digunakan when in emergencies or urgent situations. Nah, bold on record ini tuh digunakan ketika kita itu di keadaan yang genting atau penting gitu. Jadi kita nggak mungkin toh kita bertele-tele ketika kita ada di keadaan penting kan. Bahasa yang kita sampaikan tuh harus langsung gitu ya. Nah, yang kedua di sini bold on record is used when among close friends or family when there's already trust. Nah, jadi yang kedua itu bold on record itu kita gunakan ketika kita itu sudah dekat sama seorang teman atau keluarga gitu kan. Jadi atau pokoknya seseorang yang udah kita percaya gitu. Ya, contohnya tadi teman atau juga keluarga mungkin ya. Nah, yang ketiga itu bold on record is used when the speaker has more power or authority over the listener. Nah, jadi yang ketiga di sini bold on record itu digunakan ketika seseorang itu tuh punya kekuasaan gitu ya. Misal nih saya kedudukannya lebih tinggi dibanding siswa-siswa SMP gitu. Jadi saya menggunakannya bold on record. Nah, contoh bold on record itu seperti apa? Nah, contohnya di sini ada turn off the light, atau give me your notes, or help me with this. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bold on record itu kan bahasanya jelas dan tujuannya kan straightforward atau langsung kan tujuannya kita apa. Nah, itu tadi contoh-contohnya yang kayak turn off the lights, give me your notes, atau help me with this. Itu tadi untuk yang bold on record. Yang kedua di sini ada positive politeness. So, positive politeness is strategies aimed at making the listener feel valued, appreciated, or part of group. It's about showing friendliness and solidarity to reduce social distance, compliments, expression of interest, or jokes. Nah, jadi di positive politeness ini itu sama kayak kurang lebih sama sedikit kayak face saving acts. Di sini itu kayak tujuan dari strategi positive politeness itu adalah kita membuat si pendengar ini tuh merasa terhormat atau terapresiasi lah gitu. Nah, positive politeness
positive politeness ini digunakan in casual or friendly relationships. Nah, positive politeness itu digunakan ketika kita itu kayak udah deket atau kita tuh udah deket sama seseorang gitu lah. Kalau yang bahas on record tadi kan deketnya tuh kayak sekedar deket yang kayak teman atau gimana gitu ya. Nah, kalau positive politeness ini ya misalnya nih kita sama sahabat kita sendiri atau sama rekan kerja kita sendiri. Nah, gitu. Untuk yang kedua di sini ada positive politeness used when the speaker wants to strengthen the bonds. Nah, yang kedua itu positive politeness digunakan ketika misal nih kita kan udah temenan sama orang, kita tuh ingin menguatkan ikatan persahabatan kita, jadi gunakanlah strategi positive politeness ini. Nah, contoh positive politeness itu yang seperti apa sih? Nah, yang pertama itu misal nih ada, "You're so good at solving problems. Can you help me with this one?" Or, "Let's finish this project together." Or, I really appreciate your help." Nah, jadi positive politeness itu pokoknya kurang lebih sama kayak face saving acts. Jadi kayak face saving acts. Jadi kita menggunakan compliments, kita menggunakan pujian di kata-kata kita supaya terdengarnya lebih sopan lah gitu. Terus membuat pendengar kita tuh merasa lebih terhormat atau lebih terapresiasi. Itu untuk yang positive politeness. Yang ketiga di sini ada negative politeness. It states in here that negative politeness is strategies that shows respect for the listener's autonomy and minimize imposition. This approach used indirectness, apologies, and formal language to sound respectful. Nah, ini kebalikan daripada positive politeness. Kalau positive politeness tadi kita gunakan ketika kita itu bersama teman. Nah, negative politeness ini ketika misal kita bersama orang-orang yang nggak kita kenal gitu. Jadi misal nih, kita nggak kenal sama orang atau kita ngobrol sama orang yang istilahnya jabatannya lebih tinggi. Nah, kita harus menggunakan negative politeness ini. Misal nih, kita mau ngobrolin apa gitu kan, nggak mungkin toh kita langsung ngobrolin gitu aja ke orang yang kita nggak kenal. Nah, mungkin bisa kayak kita kasih kayak maaf atau kayak permisi, atau mungkin kita gunakanlah kalimat-kalimat yang istilahnya lebih formal ketika kita menggunakan negative politeness ini. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya tuh kayak I'm sorry to bother you, but could you help me with this? Atau would it be possible to meet later? Atau I hope I'm not interrupting, but I need a moment of your time. Nah, jadi kan seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya di negative politeness itu kan kayak dikasih maaf atau lain-lain. Nah, itu maksudnya adalah negative politeness. And we go to the last one is off record. It states in here that off record is indirect communication that implies what the speakers want without saying it outright. The listener has to interpret the meaning. Nah, jadi off record di sini itu adalah komunikasi yang tidak langsung yang mengimplies apa yang pembicara ingin bicarakan tanpa membicarakannya tanpa langsung lah. Pokoknya off record ini gimana caranya supaya pembicara itu kayak ingin membicarakan sesuatu tapi secara tidak langsung gitu. Misal nih, it's really cold in here gitu. Misal di sini tuh dingin banget ya gitu. Nah, tapi tujuan kita tuh ingin misal nih kita kayak minta pintunya ditutup, atau mungkin yang misal punya penghangat ya di rumahnya, mungkin dinyalain penghangatnya, atau mungkin satu lagi example-nya ada I haven't eaten all day, atau kayak aku belum makan nih seharian. Nah, mungkin secara tidak langsung tujuannya seorang pembicara itu bilang kayak gitu, mungkin kayak dia minta makan, atau mungkin kayak ngajak jajan. Nah, gitu. Nah, itu tadi untuk yang off the record. I think that's all that I can explain about politeness. I apologize if there's any mistake. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.